Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantasan diri. Dari pertama datang sampai saat ini Uni berdiri di aula ini, jujur masih belajar pemantasan diri. Karena Uni masih kebawa emosi, suka masih julid ke orang, tapi enggak seperti dulu gitu kan. Alhamdulillah sih banyak perubahan dari mungkin bahasa belum kayak kalian lah ya, tertata gitu kan. Tapi berusaha untuk gimana nih cara lawan sama yang sekarang, apa sama yang tua, apa yang sama yang muda itu harus ditata kan. Nah kayak pemantasan diri gini. Pemantasan diri itu misalkan kita ketemu orang sama atasan apa siapapun itu orangnya, berarti kita harus memantaskan diri dengan bahasa. Bahasa itu berarti harus, nggak mungkin kan kita bahasa dengan sehari-hari sama yang ketemu yang lebih gimana, berarti kan harus nyimbangin. Alhamdulillah ini banyak pelajaran di sini. Awalnya seperti apa, sekarang jadi apa, alhamdulillah gitu. Ada perubahannya. Contoh waktu dulu, waktu bukan dulu sih kemarin, waktu di Amsterdam, waktu di sana jujur rasa takut ada, karena awalnya belum belajar PKI itu seperti apa, terobosan ke perusahaan itu seperti apa. Harus bicara ke orang yang lebih ini tuh seperti apa. Jujur tidak ada yang mengajarkan. Karena Uni punya prinsip dengan diri sendiri, lawan Uni sama siapa nih, berarti bahasa seperti apa. Sama orang urakan, berarti gue harus urakan lagi. Karena Uni punya pelajaran itu, karena Uni didiknya seperti itu, alhamdulillah dengan berjalannya walaupun tidak ada pelajaran dari ketua dulunya gitu kan, sebagai marketing awal nggak ada yang ngajarin, tapi alhamdulillah di sana banyak pelajaran. Uni memberikan diri untuk bicara seperti apa, bertata bahasa seperti apa. Alhamdulillah walaupun awalnya nervous, deg-degan, tapi berusaha untuk tidak tegang. Anggap aja dia udah kenal lama sama Uni, jadi dianggap enjoy aja. Tapi alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Walaupun rasa deg-degan, rasa itu masih ada, tapi tidak puas dengan itu aja. Berusaha tiap hari seperti itu, walaupun ada yang jutek, ada yang ramah, kebanyakannya jutek, tapi kita berusaha untuk mencairkan suasana itu. Jujur ini sebenarnya nggak, orangnya nggak kayak gini, nggak terlalu serius, tapi perhatiin gitu. Oh harus kayak gini, oh seperti ini. Bukan berarti Uni cuek, benar-benar cuek, enggak. Tapi selalu dipikir gitu, oh benar nih kata ini. Tapi enggak selalu diungkap, di hati aja dipikirin gimana caranya harus gitu. Kayak orang ini nih, contohnya mungkin di sini udah digadang-gadangkan Bang Ucok kan. Nah, gimana nih caranya harus kayak Bang Ucok walaupun tidak mencapai kayak Bang Ucok. Tapi harus memantaskan nih, jangan terlalu di bawah terus gitu. Jadi berusaha untuk itu, contohnya kayak iklan, berarti harus kayak gimana nih awalnya. Ah santai aja deh, entah juga ada kok dari member, dari apa gitu. Rezeki nggak bakal. Tapi kan walaupun kalau kita nggak tiar dari sekarang iklan apa, walaupun enggak gitu kan. Maaf, kalau kita nggak ikhtiar, nggak mungkin rezeki dikasih tiba-tiba seperti itu. Tapi bener kan Uni ngomong anjing. Nah gitu. Jadi Uni selalu ngelihat bunda apa siapapun yang itu panutan Uni gitu kan. Itu yang baik diambil walaupun Uni nggak pernah ngomong tapi diambil sedikit-sedikit. Kalau jeleknya mungkin Uni lebih banyak yang jeleknya dibandingkan mereka. Tapi alhamdulillah Uni selalu memantaskan diri pengen lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Tepuk tangan atuh, ini serius. Nah kayak gitu, jadi ini berusaha untuk memantaskan diri karena ini nggak mau stuck begitu aja gitu. Apalagi sekarang ini dikasih kepercayaan sama Ibu Pika untuk nanti di Subang itu harus belajar dari sekarang. Tata bahasa, dari penampilan, dari semuanya harus benar-benar apa sih, wibawa, bukan berarti pengen ini ya, bukan, tapi biar panutan bawahan kita nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tegang semua ya.
Eh, di sini mungkin sedikit mengulas materi-materi yang lama ya. Kayaknya emang buat ulasan materi-materi yang lama. Di sini saya kebagian eh, ngebahas tentang tanggung jawab, tapi kebalik lagi ke diri saya sendiri sih paling. Eh, apa sih tanggung jawab? Mungkin simpelnya begitu ya. Tanggung jawab ini kan suatu tugas lah ibaratnya. Tugas yang harus kita selesaikan atau eh, apa yang harus kita capai. Mungkin simpelnya ya kalau dari saya seperti itu ya. Eh, Sebenarnya sih tanggung jawab ini balik lagi ke diri kita. Yang pertama mungkin kayak tadi ibaratnya poin-poin yang awal ya tentang ngembangin potensi, tentang berpikir positif, berprasangka baik, terus juga tentang misalkan pembenahan diri, terus menggali potensi, itu kan semuanya balik lagi ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya mungkin di dalam diri kita masing-masing. Jadi berhubungan. Kalau misalnya kita mau ambil tanggung jawab atau kita dapat tanggung jawab, hal yang pasti kita lakukan itu mungkin awal itu yaitu berbenah diri, menggali potensi kita lah tentang pemahaman, tentang apa yang kita pegang, tentang misalnya kayak tadi PIC kan penanggung jawab ya artinya. Jadi person in charge sih. Keren nggak bahasa Inggrisnya? Sudah betul belum pelafalannya? Jadi PIC ini kan kayak yang teman-teman ini lakukan lah, misalnya kayak termasuk Wandi juga mungkin PIC juga untuk mengundang orang akad kredit dan sebagainya. Terus ya untuk misalkan kita membenah diri untuk bisa bertanggung jawab atau misalnya menggali potensi kita juga. Ya kalau misalkan untuk tanggung jawab pastinya kalau di hal kerja ya marketing jualan itu mungkin sudah tanggung jawab. Orang nitip penjualan atau nitip konsumen kita layani dengan betul, kita ajak lihat lokasi, kita berikan informasi dengan jelas, itu juga udah tanggung jawab. Gitu. Terus ke pemberkasan ya tanggung jawabnya pasti mengulas tentang ya apa sih syarat-syarat konsumen yang biar bisa diproses. Itu juga tanggung jawab. Sampai dapat blok, sampai akad kredit, itu tanggung jawab. Kalau berhubungan dengan tadi misalkan potensi, ya untuk bisa tanggung jawab pasti kita harus belajar lah. Menyesuaikan, melihat karakter orang, mendapat juga informasi banyak mungkin yang kita, ya dari orang yang kita temui lah, kita belajar juga. Gitu. Ya berprasangka positif juga itu nantinya ke tanggung jawab lah. Jadi kita mikir ya ke hal-hal yang baik, kita coba ke hal-hal yang baik, jauhin prasangka buruk. Tapi kita berpikir positif pun, berprasangka baik pun belum tentu hasilnya langsung baik gitu. Ya Pak, tanggung jawabnya tetap ke diri kita sendiri gitu kan. Karena itu untuk mengembangkan diri kita agar bisa bertanggung jawab. Kalau misalkan selain di dunia kerja ya pastinya ke keluarga masing-masing atau enggak ya ke kita lah pribadi untuk bisa ya diri kita ini berkembang, bertumbuh. Kalau kita enggak mengembangkan atau misalnya kita mencoba bertanggung jawab ke diri kita sendiri mungkin hasilnya ada yang buruk juga. Kita ambil misalkan contoh kayak ya kita urakan lah, kita apapun, kita nggak tanggung jawab sama diri kita, ya kan? Mungkin hasilnya nanti dampaknya kita sendiri yang merasakan lah hal yang negatif lah di luar dari itu. Gitu. Jadi tanggung jawab selain ke diri kita, ke perusahaan juga tadi kayak di kerjaan ya. Gitu. Kalau ke keluarga ya pastinya ya mendidik keluarga kita, terus mencari nafkah, ya terus ya apalagi misalkan eh,
Ya, saya Komar, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.